Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. 2025 memasuki era-era yang sangat menyedihkan. Wilayah Sumatera Selatan, Kabupaten Pali sekarang sangat-sangat miris dikarenakan terdapat dugaan pemerintah Kabupaten Pali melebihkan anggaran yang seharusnya itu diefisiensikan, malah sekarang membludak hingga 12,2 miliar. Pada sore hari ini saya Muhammad Khairul Rizani dan ditemani dari narasumber yang hebat, Harda Belly dari Koordinator Aktivis Sumatera Selatan Jakarta, dan Sigit Muhaimin, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan. Baiklah, kami lebih dari A1, kita akan membahas persoalan Pali tersebut. Baiklah, ini kita kedatangan tamu kan dari Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Kak Harda Belly, biasa dipanggil Kak Harda, ya kan Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Ini harus sehat, karena kalau aktivis nggak sehat gawat ini gitu ya. Iya, secara tergoncang. Karena kita harus di garda terdepan untuk menyuarakan suara rakyat, maka kita harus sehat. Nah, dan di sebelahnya ini ada kakak kita Sigit Muhaimin selaku Ketua Provinsi Sumatera Selatan Berkeadilan. Mana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kak Ada, kalau boleh tahu kapan nih nyampe Palembang ini? Ini jadwal di Sumatera Selatan ya, karena kemarin kita habis keliling 17 kabupaten kota. Saya keliling, memang lagi ada agenda kita melihat di beberapa daerah. Ya tugas aktivis. Ya jangan kita berbicara Sumatera Selatan, tetapi kita tidak tahu bagaimana kondisi Sumatera Selatan ini seperti apa. Jadi gitu Rizan. Jadi sambil jalan-jalan, tapi sambil kita melihat bagaimana perkembangan di daerah di Sumatera Selatan ini. Iya. Kalau dilihat-lihat kan kakak ini kan aktif tuh di media sosial kan. Kalau boleh tahu apa TikTok kakak namanya? Catatan HB. Catatan HB ya, catatan HB. Di TikTok itu kan kakak selalu menyuarakan suara-suara rakyat di Sumatera Selatan ini, terutama khususnya kan. Nah, kita ke permasalahan inti kita, Kak. Kalau menurut kakak ini gimana tuh persoalan di Pali sekarang ini nih? Gitu. Jadi Lizan, kakak ini memang aktif di Jakarta ya. Kami tergabung dari teman-teman aktivis Sumsel Jakarta. Di sana kami juga punya base camp di Jakarta. Ada perwakilan dari 17 kabupaten kota. Nah, terutama saya sendiri memang aktif menyoroti permasalahan-permasalahan dari Sumatera Selatan, bukan hanya di Pali saja. Iya, daerah-daerah lain pun ketika itu ada permasalahan, kami akan ikut bersuara. Nah, jadi terkait masalah kendaraan dinas ya, dinas yang hari ini menjadi kontroversi, ramai sekali. 12,2 miliar. Iya, 12,2 miliar. Kendaraan dinas untuk pejabat Pali. Nah, kalau kita lihat kan Pali ini kan kabupaten baru ini kan. Iya, kabupaten baru dibentuk ya. Kabupaten baru, sehingga masih banyak sekali yang lebih utama yang harus diperhatikan. Entah itu dari pendidikan, kesehatan. Nah, tetapi hari ini kita dikejutkan dengan belanja mobil dinas untuk para pejabat yang itu nilainya 12,2 miliar. Nah, jadi
informasi awal itu sebenarnya saya mendapatkan info dari teman-teman aktivis daerah juga, yang itu datang ke saya memberikan data bahwasanya ada pembelanjaan mobil dinas untuk kepala daerah itu mencapai 12,2 miliar. Yang itu kita lihat sangat tidak masuk akal. Karena kalau saya lihat, kenapa? Jelas perintah Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran. Iya, itu masuk. Itu sudah jelas. Di kepemimpinan Prabowo ini untuk memerintahkan seluruh kepala daerah melakukan efisiensi. Tetapi hari ini Pali, pemerintah Kabupaten Pali malah membelanjakan 12,2 miliar untuk membeli kendaraan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Iya. Setelah saya telusuri, ternyata kepala daerah yang lama tidak pernah menganggarkan untuk kendaraan dinas ini. Memang ada anggaran untuk kendaraan dinas, tetapi nilainya itu cuma 2 miliar. 2 miliar. Tapi ini berubah di angka 12,2 miliar, termasuk kendaraan bupati, wakil bupati. Nah, ini sangat miris sekali. Makanya saya hari ini sebagai putra daerah Sumatera Selatan ya, daerah Sumatera Selatan. Jadi nanti ada yang bilang, oh saya bukan orang Pali. Pali adalah bagian dari Sumatera Selatan. Betul. Sehingga ketika ada masalah, ada hal yang harus kami suarakan, wajib kami sebagai aktivis dari Sumatera Selatan untuk ikut bersuara. Nah itu, jadi 12,2 miliar ini saya rasa ini harus kita bedah, kita telusuri, jangan menjadi hanya isu setelah itu menghilang saja. Ini nggak boleh dibiarkan, karena awal pemerintahan kalau sudah nggak benar, bagaimana nanti 5 tahun loh ini. Iya. Dan 5 tahun ini diberikan kepercayaan dan diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola keuangan rakyat, untuk benar-benar menjadi pemimpin yang amanah. Tetapi kalau awal saja sudah tidak benar, pasti kesananya nanti tidak akan benar juga. Iya, itu benar Itu. Padahal kan kalau yang sebelumnya, pemerintah sebelumnya itu cuma 2 miliar gitu ya. Berarti mobil kendaraan yang kemarin itu kemana? Itu kan juga salah satu pertanyaan kita dong. Kenapa tiba-tiba yang sekarang jadi melonjak 12 miliar gitu kan? Nah, mungkin dari Kak Sigit, mungkin dari ini kan sudut pandang hukumnya nih gimana tuh? Karena kalau kita lihat-lihat juga Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan kan sering menyuarakan juga soal-soal rakyat ini kan. Nah, coba kalau dari Kak Sigit gimana tuh? Jadi pertama kita bicara tentang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, yang mana seyogyanya efisiensi ini diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana ke skala-skala prioritas. Itu Pak, prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Harda tadi, pendidikan, kesehatan, atau apa lokal yang ada di Kabupaten Pali misalnya, irigasi dan sebagainya. Itu yang bicara tentang efisiensi. Ada anggaran-anggaran perhotelan, kegiatan-kegiatan tidak efektif, itu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Nah, di sini ada kewenangan yang dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi memang ditambah juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi setiap anggaran itu harus mendapat pembahasan dan disetujui dulu oleh DPR di lewat Banggar dan lewat komisi-komisi. Nah, kami mendapatkan informasi di sini, Pak Arda, bahwasannya anggaran tahun 2024, karena mobil ini kan dibelanjakan tahun 2024, ya. Pak. Oke, anggaran tahun 2024 menurut informasi yang saya dapatkan dari LKPP dan LPSE, anggaran nilainya itu di angka 700 juta. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, kapan perubahan anggaran tersebut, Pak? Dari 700 juta sampai di angka 12,2 miliar tersebut. Apakah melalui mekanisme pembahasan lewat DPR? Apakah melalui TAPD-nya? Seperti itu. Karena kalau informasinya mobil tersebut sudah bisa dipakai ketika pelantikan, Pak. Yeah. Nah, kapan pembahasan perubahannya? Itu jadi pertanyaan kita.
Kan tidak mungkin bupati yang belum dilantik dia bisa mengatur anggaran yang belum dia pegang jabatannya. Itu yang jadi pertanyaan publik hari ini. Artinya bicara tentang sudut pandang ketatanegaraan hari ini kita desak sebenarnya DPRD Bali membentuk pansus khusus karena ini sudah menghilangkan marwah sebagai wakil rakyat. Yang mendapatkan kepercayaan wakil rakyat mendapatkan 3 amanah. Pertama budgeting, controlling, dan sebagai pengawas di penganggaran di setiap kabupaten. Yang itu ditugaskan kepada DPRD kabupaten. Artinya di sini kami dalam sudut ketatanegaraan ada ya bisa dibilang diduga anggaran siluman, Pak Harlan. Kapan pembahasannya? Kalau tidak salah untuk Kota Palembang sendiri itu di bulan ini baru untuk perubahan misalnya. Nanti ada waktu berapa bulan jangka bisa kepala daerah atau OPD mengusulkan anggaran-anggaran untuk disahkan melalui mekanisme DPR. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan dari publik. Selain itu juga memang kondisi Kabupaten Pali ini menjadi kondisi yang jadi perhatian kita. Karena kenapa? Pertama, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, Pak Arda. Di situ minyaknya bahkan punya minyak sumur tua dari penjajah dulu Belanda. Artinya harusnya pemerintah yang mendapatkan amanah yang baru ini memikirkan prioritas-prioritas yang berhubungan dengan masyarakat. Kalau mobil dinas yang sebelumnya masih bagus, kok harus membeli lagi seperti itu? Itu. Ya kalau misalkan nih kan, sudah sebenarnya kita semua tahu kan ya, kalau di Pali itu kan jalannya itu juga gimana gitu kan, masih lobang-lobang segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba dari pemerintahnya dia langsung melakukan penyewaan, pengadaan mobil-mobil yang seharusnya tidak sesuai kayak gitu kan. Nah, kira-kira nih Kak, waktu Kakak datang ke Pali itu gimana tuh pendapat di masyarakat, reaksi masyarakat itu gimana tuh? Nah sekarang ini kan masyarakat kalau saya lihat sudah pintar ya. Ya itu tadi. Sekarang apalagi di media sosial saya itu banyak sekali akhirnya yang komennya. Tadinya sebenarnya ini kalau nggak kita buka nggak tahu juga akhirnya masyarakat nggak tahu kan. Oh iya. Karena ini kita ramekan, akhirnya masyarakat tahu, wah dengan kondisi seperti ini kok malah kepala daerahnya satu mobil itu bisa mencapai 2,5 miliar. Itu satu mobil. Satu mobilnya itu ya? Ya kan, satu mobil itu bisa 2,5 miliar. Kalau kita lihat kan jalan-jalan di Bali juga masih banyak yang jelek. Benar kata Pak Sigit tadi bilang, kendaraan yang lama emang sudah nggak layak. Iya. Kan gitu. Itu jadi pertanyaan dong. Lah masa nggak mikirin gitu kan? Nah hari ini kalau saya lihat ini kepala daerah di Kabupaten Bali ini mereka saya lihat orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena apa? Di tengah kemiskinan yang masih sangat memprihatinkan, tetapi mereka dengan gaya hidup mewah. Ya kalau mau mobil bagus ya pakai uang pribadi lah gitu. Iya, jangan pakai uang rakyat gitu. Jadi kalau hari ini masyarakat berbicara, aktivis berbicara ya wajar. Karena uang yang digunakan itu ya uang rakyat gitu, ya kan gitu. Nah kalau mau mewah, kalau pakai uang pribadi ya kita juga nggak bisa ngomong ya uang pribadi. Tapi kalau dia gunakan, dia turun untuk dia kerja ya silakan aja, nggak sah-sah aja. Tapi masih sangat-sangat belum pantas kalau di tengah kondisi hari ini mereka menggunakan uang rakyat untuk pribadi mereka. Jadi untuk pribadi. Nah kalau saya lihat kemarin di berita ada SMP Negeri 4 Talang Ubi, ya ada siswa-siswinya yang belajar itu hanya menggunakan tenda. Kenapa tidak diprioritaskan yang itu dulu? Kalau 12,2 miliar ini diberikan kepada masyarakat miskin yang mempunyai rumah yang tidak layak dibangun kepada untuk rumah tidak layak huni di Kabupaten Pali, sudah berapa banyak warga terbantu. Nah ini harusnya kepala daerahnya tolong deh, ya jangan semau-maunya saja gitu kan, menggunakan uang rakyat ini. Jadi kalau seandainya hari ini teman-teman aktivis, masyarakat marah, ya wajar, iya, karena ini uang rakyat yang mereka kelola. Nah dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kita harus teman-teman aktivis, teman-teman LSM
harus dikawal nih, nggak boleh. Kalau seenak-enaknya saja kepala daerah menggunakan anggaran seperti ini. Nah ini kalau kita biarkan nanti akan keterusan kebablasan ini nanti. Iya. Karena kalau nggak ditegur, mereka ya, wah aku mana-mana aja gitu kan. Berarti udah ada aksi massa dong dari masyarakat Bali berarti gitu. Kalau aksi saya sih belum tahu ya, tapi ya kita sih berharap jangan sampai nanti gelombang terjadi seperti di Pati ya kan? Iya. Pati itu kenapa? Ya karena masyarakat udah marah gitu kan. Itu akibat kenaikan pajak, ya kan? Nah tapi bisa saja, Pak Ali jangan salah. Iya. Kalau orang udah geram, udah marah, nanti kelompok-kelompok teman-teman aktivis bisa saja, kenapa tidak? Berarti potensinya tuh memang udah ada gitu kan ya. Sebenarnya berarti itu termasuk ini juga kan ya Kak Sigit, ada dugaan-dugaan penyelewengan dong persoalan itu. Gimana tuh Kak Sigit? Jadi harus dipikirkan yang pertama, kepala daerah hari ini adalah dipilih oleh rakyat. Ya. Jadi sebenarnya benar seperti yang disampaikan oleh Pak Anda, uang yang mereka kelola hampir 90% itu adalah dari pajak rakyat. Dan ketika uang itu dikelola menurut undang-undang keuangan negara tadi, itu harus secara transparan. Kalau sekarang untuk mendapatkan informasi, untung luar biasa perjuangan dari teman-teman Pak Harda ini kan menyuarakan dan sebagainya. Kalau tidak tahu masyarakat Bali di mana pajak yang dia kasih selama ini dialokasikan kemana. Kan dengan angka kemiskinan yang ekstrim hari ini, dengan kebutuhan pokok yang mahal, harusnya kan dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pak. Benar tadi, renovasi sekolah, renovasi rumah yang tidak lain, masih banyak di Kabupaten Bali tersebut. Artinya di sini kita menduga ada abuse of power, Pak. Dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kalau mobil itu apa yang menjadi manfaatnya masyarakat seperti itu? Apa bisa mobil tersebut dipakai untuk kegiatan yang misalnya di Bengkulu? Di Bengkulu itu kan rumah dinas, sama mobil dinas itu bisa dipakai masyarakat. Untuk acara pernikahan misalnya, kan tidak juga. Dan yang jadi pertanyaan kita, sekarang dengan ini sudah banyak laporannya, Pak. Ada yang lapor ke Kejati, ada yang lapor dengan KPK dan sebagainya. Nah, kita minta dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada pihak inspektorat, Pak. Jadi pihak inspektorat yang akan ada PPNS ya, Pak. Ada penyidik PNS sendiri, inspektorat yang bisa melakukan penyelidikan. Ketika dugaan kuat ada misalnya anggaran itu difiktifkan atau anggarannya itu diduga dialokasi tidak sesuai dengan aturan regulasi undang-undang, itu bisa diteruskan dari inspektorat, itu mungkin bisa ke Mendagri untuk melakukan teguran dan sebagainya. Bisa juga ke APH, Pak. Jadi temuan dari inspektorat ini akan menjadi rujukan juga dari Badan Pemeriksa Keuangan menjadi suatu temuan misalnya. Artinya hari ini bukan hanya kepada Kabupaten Bali, tapi untuk seluruh kepala daerah di seluruh Sumatera Selatan, bahwasanya pengawasan hari ini baik ada secara internal di inspektorat, ada pengawasan dari APH, ada pengawasan dari civil society seperti kami yang ada di sini. Artinya haruslah mempergunakan anggaran itu dengan sebagaimana mestinya dan memprioritaskan sesuai janji kampanye. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Asgianto dan Pak Iwan Tuaji berkampanye pada waktu itu akan membelanjakan anggaran tersebut untuk mobil dinas? Ya kurasa tidak. Nah, itu menjadi tamparan sebenarnya. Bagaimana anggaran jadi prioritas janji politiknya, Pak Arda? Seperti itu. Ingat loh, Anda dipilih oleh rakyat, dan gerakan hari ini gerakan media sosial. Agak beda tipis antara Pati dan Pali, beda huruf ya, Pak. Cuma satu huruf T. Iya. Jadi jangan terlalu arogan seperti itu. Harus menerima masukan, harus menerima tanggapan dan sebagainya. Berarti bisa jadi kemungkinan ini
hampir mirip kayak Pati berarti kan. Karena harusnya belajar dong dengan kejadian di Pati itu kan. Bupatinya di demo segala macam kan. Berarti kalau boleh tahu Pak, laporan yang sudah dilaporkan itu berarti arahnya ke korupsi dong atau gimana tuh? Ya, kalau teman-teman dari aktivis melaporkan itu ke kejaksaan, artinya kejaksaan akan melakukan pool data pool bucket, akan mengumpulkan data, akan mengumpulkan informasi atas dugaan yang dilaporkan. Seperti itu. Artinya memang arahnya ke pidana, Pak. Seperti itu. Kalau dia langsung ke lapor ke kejaksaan, itu tadi ada instrumen lain, yaitu inspektorat. Bisa melakukan pelanggaran merupakan administrasi seperti itu. Kalau kita dari aktivis ini Kak, kira-kira kita udah ketemu nih belum? Udah ketemu belum dengan pihak pemerintahnya atau DPR gitu? Oh enggak, sejauh ini saya tidak ada. Saya ketemu. Adapun ya banyak juga tuduhan-tuduhan kepada saya ini ya. Ya biasanya kan aktivis gitu. Katanya, wah saya ini ditunggangi oleh calon yang kalah, kan gitu. Ini biasa kan. Tetapi saya sekali lagi hanya mengingatkan. Saya tidak akan pernah marah 12,2 miliar itu jika dibelikan kendaraan untuk damkar, untuk pemadam kebakaran, dibelikan untuk ambulan. Saya tidak akan marah. Tetapi kalau menghabiskan anggaran puluhan miliar hanya untuk kepentingan para kepala daerah, nah itu yang saya marah. Tetapi hari ini saya bersuara tidak ada saya ya mungkin tuduhan-tuduhan dari orang ini, wah bahwasanya saya diperintah orang, disuruh oleh lawan politik mereka, tidak ada. Ketika mereka sudah menjadi kepala daerah, maka mereka berhak untuk kita awasi kan gitu. Iya. Jadi jangan kita dituduh yang enggak lah. Iya. Saya tidak ada. Saya berbicara kepentingan saya Pali. Memang saya bukan orang Pali, tetapi saya orang Sumatera Selatan. Iya. Sehingga kalau ada kepala daerah yang saya rasa itu tidak pantas dalam menggunakan anggaran, maka saya sebagai orang Sumatera Selatan saya berhak untuk berbicara. Minta maaf ya jangan ke saya gitu. Iya, minta maaf kepada rakyat. Iya, umumkan di publik bahwasanya ya ini yang mereka lakukan ini salah gitu kan. Saya tidak menuduh satu dua orang, tetapi ini ada yang salah dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir. Ini hanya baru satu temuan di kendaraan dinas. Tapi kalau kita bisa saja ini nanti temuan-temuan yang lain banyak, bukan hanya kendaraan dinas. Nanti bisa saja mereka belanjakan anggaran ini untuk apa kan gitu. Nah jadi nggak boleh lah gitu. Jadi kalau seandainya saya hari ini dibilang ada kepentingan untuk diri saya pribadi, tidak ada. Tapi kepentingan masyarakat khususnya di Kabupaten Pali, sehingga ke depan pemerintah daerah menggunakan anggaran ini harus benar-benar tepat untuk kepentingan rakyat. Itu aja. Ya karena terkadang kan itulah resiko kita ya sebagai aktivis tadi kan, dengan ancaman dan segala macam itu kan. Kalau dari segi hukumnya gitu Kak Sigit, berarti ini ada dugaan mereka itu untuk keuntungan pribadi. Karena kan mobil itu, kalau mobilnya udah harga mewah berarti kan bersifatnya tersier dong, bukan primer lagi, ya kan? Berarti ini memang ada indikasi kuat, berarti arahnya itu ke korupsi berarti itu, kira-kira. Jadi pasal korupsi itu kan sederhana sebenarnya, menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Nah, baik pasal 2, baik pasal 3, kan sekarang kita bisa lihat lewat LPSE Pak, apakah perusahaan yang memenangkan tender tersebut ada dugaan kaitan dengan family 100-nya keluarganya misalnya, seperti itu. Nah, dan bisa kita cek misalnya harganya Pak, harganya atau sesuai nggak dengan harga mobil yang kondisi dan sebagainya, itu hak kita untuk bertanya seperti itu. Dan nah itu tadi kewenangan untuk dugaan korupsi atau tidak itu di aparat penegak hukum. Tapi kami di sini diduga mencurigai adanya, karena kenapa? Anggaran itu di tahun 2024 Pak, yang harusnya itu sudah disahkan oleh bupati sebelumnya. Nah
mungkin bisa nanti dikonfirmasi dengan bupati sebelumnya, apakah di zaman periodenya Bapak Heri Malindo mengesahkan anggaran yang sebesar tersebut. Karena kita tahu sama-sama, bukan saya di sini memuji Pak Heri Malindo, beliau pada waktu beliau menjabat sebagai bupati 10 tahun, fokus beliau adalah infrastruktur, karena mungkin basic tugas beliau sebagai kepala dinas PU di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya ketika memang jadi keberhasilan Kabupaten Pali itu bukan hanya oleh bupati hari ini, tapi capaian dari prestasi-prestasi pemimpin sebelumnya. Jadi Pak Asgianto juga sebagai bupati dia harus lebih semangat untuk. Jadi kami di sini bukan sebagai oposisi Bupati Pali tidak, tapi di sini kami sebagai saya sebagai praktisi hukum mengingatkan loh bahwasanya ada regulasi undang-undang yang harus dipatuhkan, yaitu pembahasan lewat DPR, ada mekanisme misalnya diusulkan lewat anggaran perubahan dan sebagainya. Jadi kan transparan, masyarakat bisa tahu seperti itu. Nah, ketika sudah dilaporkan, hari ini kita menunggu apakah sanggup ataukah berani pihak aparat penegakan hukum menghadapi kepala daerah misalnya, atau diduga yang vendor yang memenangkan tender tersebut, CV atau PT yang menangkan tender tersebut. Jadi dengan informasi yang hari ini berseliweran yang ada di media sosial itu bisa jadi temuan dari pihak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan agar ini terang menerang, Pak. Jadi ini bukan jadi informasi yang hanya didapatkan di media sosial, tapi aparat penegak hukum bisa memastikan apakah ini dugaan tindak pidana korupsi atau tidak, seperti itu. Ini kan kalau ini yang aku pengen tanya ke kakak itu, kira-kira strategi advokasi menurut kakak untuk persoalan ini nih gimana kak? Untuk persoalan di Pali ini, skema advokasi itu gimana kira-kira? Jadi sekarang kan sudah dilakukan oleh teman-teman aktivis ini. Tinggal kita sebenarnya sudah ada aturannya, Pak, ada dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ada Komisi Informasi misalnya di Sumatera Selatan ini, agar kita mendapatkan informasi ini secara utuh bagaimana proses penganggarannya, karena kan ini dapat informasi bahwasanya di anggaran sebelumnya itu cuma dianggarkan 700 hingga sampai 6 miliar, Pak, anggarannya, dan itu kan sesuai dengan kebutuhan kan, seperti itu. Tidak langsung hari ini kan langsung 12,2 dan sudah terrealisasi anggaran tersebut. Nah, jadi bicara tadi kata Pak Ridan tentang strategi advokasi, alangkah baiknya kita mendapatkan informasi secara utuh tentang proses penganggarannya, kalaupun bisa lewat DPR, mengajukan resmi lewat DPR, audiensi sama ketua DPR, mendapat informasi secara resmi bagaimana proses penganggaran tertuang dalam suatu surat yang resmi, atau ke Komisi Informasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Kalau dari pandangan hukumnya berarti ada dong kemungkinan Pali ini bakal kejadian kayak Pati gitu, terjadinya pemakzulan gitu, ada nggak kira-kira? Sekarang tinggal dari masyarakat Pali itu sendiri melihat kondisinya, karena sejatinya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ketika masyarakat, jadi seperti Pak Harda tadi, diintimidasi, diancam dan sebagainya, tapi pikiran dan suara kan tidak bisa dibungkam, Pak. Hari ini dengan media sosial, jadi aksi itu kan, demonstrasi itu kan jalan terakhir dari 99 langkah aksi. Iya. Itu artinya ketika api ini masih belum selesai penyulutannya, bisa terjadi apa yang terjadi di Pati. Namun di sini kita harapkan pemerintah Kabupaten Pali itu bijak dalam mengelola anggaran, karena ini sejatinya adalah uang rakyat yang harusnya dipergunakan di kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, atau beasiswa masyarakat yang pengen kuliah ke Jakarta, pengen kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Hari ini dengan sistem UKT misalnya, Pak Anda, luar biasa, kuliah itu sangat mahal. Mungkin pemerintah bisa berpikir untuk beasiswa adik-adik kita yang mahasiswa dan sebagainya, itu lebih
berpikir tentang sumber daya manusia yang ke depan, bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Jadi kalau untuk berhubungan dengan pemakzulan dan sebagainya, saya rasa hari ini tidak menutup kemungkinan. Namun agar lebih bijak dan sebagainya, kita akan mendapatkan informasi secara utuh, dan harusnya dengan kemarin harus cepat direspon oleh, jangan sampai seperti Bupati Pati yang responnya langsung ini Pak, pihak menteri kan, langsung Menseknek yang langsung meresponnya seperti itu. Oke, baiklah, itulah tadi diskusi kita sore hari ini kan. Terima kasih pada Kak Sigit selaku Ketua IBH Provinsi Sumatera Selatan, dan Kak Harda Belly dari Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, karena telah meluangkan waktunya. Sungguh momen yang sangat berharga buat kita semua kan, karena jarang-jarang kita bisa berkumpul di sini membahas persoalan Pali ini, Penukal, Abak, Lematang Ilir. Semoga apa yang terjadi di Pali ini terkait APBD yang membludak 12,2 miliar ini bisa terus kita kawal ke depannya. Dan jangan pernah kita diam terhadap kezoliman ini sendiri. Saya Muhammad Hoirlizani, lebih dari A1.